Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apa yang kamu lakukan di sini? Biksu Kongzao membuka gerbang kuil dan melihat seorang lelaki tua berdiri tidak jauh dari sana. Orang tua itu ada di sini, hanya untuk melihat tuanmu, Sang Buddha dan sesama Taois Suyisu. Pria tua itu tersenyum. Biksu Kongzao mengerutkan kening, saya bertanya apa yang Anda lakukan. Dia melihat sekilas bahwa lelaki tua yang mengaku sebagai Li Zong memiliki asal-usul yang luar biasa, tetapi di situsnya sendiri, Biksu Kongzao sama sekali tidak malu dan penuh percaya diri. Pria tua itu jelas tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, orang-orang yang menjadi biksu harus menjauhkan diri dari keserakahan, kemarahan, dan delusi. Sifat sesama Taois tidak seperti meditasi Buddhis. Ledakan. Biksu Kongzao membanting tangannya dan menutup pintu, bergumam, Stinky Niubi, karena kamu di sini untuk memberi hormat, kepura-puraan macam apa kamu datang untuk memberi pelajaran pada kakekku, itu seperti datang ke pintu untuk memarahiku. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan hendak pergi, tetapi melihat leluhur itu berdiri di sampingnya di beberapa titik. Tuan, apakah Anda? Biksu Kongzao sedikit bersalah. Pendekar pedang Jie Kong memelototi Biksu Kongzao dan berkata, benda tua di luar pintu adalah monster tua yang membunuh orang tanpa berkedip di zaman kuno. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan memiliki fisik menjadi dimurnikan menjadi minyak lampu, jiwa akan terkunci di dalamnya sumbu, tidak dapat bertahan, tidak dapat mati, dan tidak dapat melarikan diri selamanya. Anda ingin mencobanya? Biksu Kongzao tersentak, wajahnya menjadi hijau, dan tersenyum dengan enggan, dengan patriark di sini, apa yang saya takutkan? Jelas bersalah. Aku bisa melindungimu untuk sementara, dan aku bisa melindungimu selamanya. Pendekar pedang Jie Kong berkata, minggir dan perhatikan, jangan bicara sembarangan. Berbicara, dia melangkah maju dan membuka gerbang kuil. Di luar pintu, lelaki tua berjubah itu berdiri sendiri, dengan sikap santai dan ekspresi lembut, seolah tidak marah sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, teman Tao, lama tidak bertemu. Pendekar pedang Jie Kong menghela nafas pelan, aku tidak pernah mengira monster tuamu akan selamat. Di zaman kuno, ada 9 Raja Iblis, yang masing-masing adalah penguasa tak tertandingi di alam Juxia. Li Zong, lelaki tua berjubah Tao, adalah salah satunya, yang dikenal dunia sebagai Monster Overlord. Li Zong tertawa dan berkata, saya selalu takut mati, jadi saya akan hidup lebih lama dari yang lain. Biksu pedang Jie Kong menoleh sedikit ke samping dan berkata, tolong. Li Zong melihat ke kedalaman kuil, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, kuil Buddha adalah tanah murni di luar dunia. Monster tua seperti saya tiba-tiba masuk. Lebih baik tetap di luar. Takut. Suara Kingxi Jianxian datang dari kedalaman kuil. Mata Li Zong menyipit sedikit, dan dia langsung tersenyum, ternyata itu adalah Kingxi Jianxian. Saya akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang berani memasuki tempat ini selama perang yang terjadi di sini. Sosok Kingxi Jianxian muncul begitu saja di bawah pohon besar di kedalaman kuil, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan omong kosong, katakan niatmu. Kata-kata itu sangat tidak sopan. Li Zong tersenyum dan berkata, tolong biarkan sesama Taois Su keluar menemuinya. Masalah ini juga berhubungan dengan dia. Berbicara. Gerakan ini membuat Li Zong mengerutkan kening tanpa terasa. Segera, dia berkata sambil tersenyum, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kali ini saya datang ke sini atas perintah Nona, untuk menjalin hubungan baik dengan sesama penganut Tao. Sekali lagi hubungan yang baik. Suyi mengedutkan sudut bibirnya, dia tidak tertarik, jadi dia terlalu malas untuk memperhatikan. Siapa wanita yang kamu bicarakan? Biksu pedang Jie Kong hanya bisa terkejut. Li Zong menyukai ini. Monster tua, di zaman kuno, adalah monster teratas, tetapi sekarang, mereka tampaknya melayani orang. Ekspresi Li Zong tertahan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu seharusnya sudah mendengar tentang rekan Taoisku, nona mudaku berasal dari keluarga aristokrat di alam abadi, dan namanya adalah Mo Qingzhou. Mo Qingzhou.
Begitu nama itu keluar, kelopak mata Jie Kong Swordsman dan King Shi Jianxian terlonjak, dan ekspresi mereka menjadi jauh lebih serius. King Shi Jianxian berinisiatif untuk bertanya, apa yang akan dia lakukan. Nyonya berkata bahwa di dunia sekarang ini, Dao Yousu dianggap sebagai musuh publik, yang juga membuat situasi Dao Yousu memalukan dan berbahaya. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu berapa banyak pertumpahan darah yang akan terjadi. Li Zong berkata dengan ekspresi serius, dan Nona, bersedia berdiri dan membantu Dao Yousu menyelesaikan krisis dan menenangkan badai ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengerti. Namun, Su Yi masih terkejut, apa kesucian Mo Qingzhou ini, beraninya dia mengancam untuk membantunya, musuh dunia, untuk menenangkan kekacauan. Keyakinan ini tidak biasa. Bagaimana dengan syaratnya? King Shi Jianxian bertanya langsung. Li Zongdao, Nyonya berpikir bahwa seorang jenius seperti Dao Yousu, yang sulit dilihat selama berabad-abad, tidak boleh terjebak di tempat kehancuran abadi. Jika dia mati, sayang sekali. Berbicara tentang ini, Li Zong melirik Jie Kong Swordsman dan King Shi Swordsman, kalian berdua harus tahu bahwa, dengan identitas dan latar belakang nona muda saya, jika Anda bisa mengikutinya untuk berlatih, saya tidak perlu khawatir tidak bisa. Untuk menjadi abadi. Jika dia pergi ke dunia peri di masa depan, dia pasti akan naik ke langit dan mencapai ketinggian yang tidak bisa dicapai orang lain. Berbicara tentang akhirnya, ada juga sedikit kerinduan yang tak terlihat di mata Li Zong. Kenaikan ke yang abadi, ini adalah impian banyak biksu di dunia. Hanya lelaki tua seperti Li Zong yang telah lama mencari di jalan kenaikan yang paling tahu, betapa sulitnya membuktikan Tao dan menjadi abadi. Berbeda dengan mengikuti Mo Qingzhou untuk berlatih. Anda tidak hanya bisa menjadi abadi, tetapi Anda juga bisa bangkit di negeri dongeng di masa depan. Jie Kong Swordsman dan King Shi Swordsman saling memandang dan keduanya memandang Su Yi. Dalam hal ini, mereka tidak pandai menggantikan Su Yi. Melihat ini, Li Zong sedikit tersenyum, dan juga menatap Su Yi, dengan sentuhan percaya diri di ekspresinya. Ini tentang nasib keabadian di masa depan. Melihat dunia, berapa banyak orang yang bisa menolak kesempatan ini. Daun jatuh, suram dan dingin. Su Yi berbaring di tengah kursi rotan dan berkata tanpa sadar, caraku, aku tidak perlu bergantung pada siapapun, tetapi ini adalah nonamu, bahkan jika aku berasal dari negeri dongeng. Sekarang hanya jiwa yang sudah mati, aku tidak perlu bergantung padanya. Dia membantu, dan dia harus dibantu olehku. Dalam suaranya, dia tenang dan acuh tak acuh. Li Zong kaget, alisnya berkerut, dan dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Kekal. Ini adalah kekuatan tertinggi di jalan menuju kenaikan, godaannya tak tertahankan, siapa yang bisa membayangkan itu akan ditolak begitu saja. Belum lagi, situasi Su Yi saat ini seperti musuh dunia. Pada saat ini, bukankah seharusnya dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk melindungi dirinya terlebih dahulu? Memikirkan hal ini, Li Zong memandang Jie Kong Swordsman dan King Shi Swordsman, dan berkata, kalian berdua, izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tolong jangan pedulikan. King Shi Jianxian sepertinya mengerti, dan mendengus dingin, maksudmu, biksu tua Jie Kong dan aku tidak bisa berteman dengan Su Daois. Ada juga sedikit rasa dingin di antara alis biksu pedang Jikong. Li Zong menghela nafas, karena kalian berdua sudah jelas, tentu saja kamu juga harus mengerti bahwa seiring berjalannya waktu, keturunan dari yang abadi dan raksasa paling kejam di akhir era hukum akan tanpa menunggu jawaban. Li Zong telah berkata, tidak ada yang ingin pedang menggantung di atas kepalanya, dan tidak ada yang tidak ingin mematahkan kutukan di tubuhnya, semua ini sudah hancur, dunia akan mati. Saya tidak akan pernah mati dengan sesama Taoisu. Saat ini, hanya dengan mengikuti sisi nona untuk berlatih, bisakah kamu mengubah krisis menjadi tempat yang aman dan mengubah kemalangan menjadi berkah? Biksu pedang Jie Kong dan Dewa Pedang King Shi terdiam, ekspresi mereka cerah. Mereka tidak tahu, apa yang dikatakan Li Zong memang pilihan yang lebih baik. Namun, mereka tahu lebih baik bahwa begitu Su Yi mengikuti Mo Qingzhou untuk berlatih, itu berarti mulai sekarang, dia akan mematuhi wanita ini dan tidak lagi menjadi orang bebas. Tidak pernah mati.
Di kursi rotan, Su Yi tertawa, maka kamu tidak akan mati. Adapun kebaikan wanitamu, aku mengambilnya dalam hatiku, mengambil foto, dan mengantarmu pergi. Kong Zhao segera berdiri dan berkata, orang tua, tolong kembalilah. Li Zong jelas tertangkap basah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan ditolak meskipun dia sudah menjelaskannya. Kamu benar-benar harus pergi. King Shi Jianxian berkata dengan ringan. Biksu pedang Jiekong berkata, untuk menjadi abadi, beberapa orang akan memilih untuk menundukkan kepala, dan beberapa orang akan membuat jalannya sendiri, pedang akan membuka gerbang surga, bahkan jika mereka gagal pada akhirnya, mereka akan melakukannya. Tidak pernah membiarkan diri mereka seperti ini. Kesombongan telah dipatahkan. Adapun sesama Taoisu, itu yang terakhir. Li Zong terdiam, ekspresinya tidak pasti. Untuk waktu yang lama, dia memandang pemuda yang berbaring di kursi rotan di kejauhan, dan berkata, Nyonya berkata bahwa jika teman Taoisu menolak, tidak apa-apa, dia akan mempertimbangkan teman Taois lagi. Waktu akan menunggu dengan sabar untuk sesama Taois untuk menerima kebaikannya. Berbicara, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, membungkuk sedikit, dan menghela nafas, tapi bagaimanapun, dari sudut pandang pribadi saya tidak bisa tidak mengagumi semangat sesama Taois dan mengucapkan selamat tinggal. Ngomong-ngomong, kekuatan besar, yang terdaftar di antara 9 Raja Iblis besar di zaman kuno, berbalik dan pergi. Sosok itu segera menghilang ke dalam senja. Hari mulai gelap. Biksu Kong Zhao menutup gerbang kuil, lalu memandang ke langit, dan menghela nafas, jika saya diundang seperti ini, akan sangat bagus. Betapa indahnya menjadi abadi setelah tanpa masalah. Biksu pedang Jiekong tidak tahan lagi, dia menamparkan kepala halus Kong Zhao, dan Kong Zhao memeluk kepalanya dan menyeringai kesakitan. Bajingan ini, jika kamu tidak membersihkan, aku akan marah padaku di masa depan. Pendekar pedang Jiekong meniup jenggot dan tatapannya. King Shi Jianxian tertawa, bertepuk tangan dan berkata, pertarungan yang bagus. Biksu Kong Zhao menutupi kepalanya, tersenyum malu-malu, dan berkata, Patriark, tenanglah, saya hanya membicarakannya, dalam hal arogansi, saya tidak kalah dengan Brother Guanzu. Dalam hal tidak tahu malu, aku jauh lebih rendah darimu. Su Yi tertawa. Ia bangkit dari kursi rotan, meregangkan tubuhnya, dan hendak kembali ke kamarnya untuk berlatih. King Shijian Abadi berkata, teman Su, kamu tidak penasaran, lalu apa kesucian Mo Qingzhou? Identitas Mo Qingzhou terlalu istimewa dan mulia. Dia mengirim Li Zong dan monster tua penting lainnya untuk secara pribadi menjadi pelobi hari ini, jelas dia sangat mementingkan masalah ini. Sekarang, Su Yi menolaknya secara langsung, konsekuensinya sulit dikatakan. Masalahnya besar, dan King Shi Jianxian merasa perlu menjelaskannya kepada Su Yi. Namun, melihat Su Yi dengan tangan di punggungnya, tanpa menoleh, dia berkata, langit dan bumi tidak baik hati, dan semuanya adalah anjing. Sekarang aku menganggap musuh dunia sebagai tulang mati di kuburan. Tidak peduli siapa dia, jika dia musuh, biarlah. Sebagai keturunan keabadian yang bertahan dari akhir era Dharma, mungkin sudah terlalu lama. Apakah itu Fu Dongli, yang muncul dengan payung, atau Mo Qingzhou, yang mengirim Li Zong sebagai pelobi, mereka semua berpikir bahwa mereka dapat membuat Su Yi menerima kebaikan Anda. Atau berjanji untuk memberikan trik sulap dan harta karun, atau berjanji untuk memberikan suaka kepada Su Yi, dan bahkan berjanji untuk membawa Su Yi ke dunia abadi untuk berlatih. Ini seperti, saya tahu Anda berada di jalan buntu, jadi saya akan membantu Anda, dengan alasan bahwa Anda harus tunduk kepada saya dan menuruti keinginan saya. Apakah ini niat baik? Tidak. Ini pertukarannya. Su Yi tidak menyukai pertukaran itu. Apa yang dia benci adalah sikap merasa benar sendiri dan sombong ini. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk mencari ilmu pedang, mengapa dia membutuhkan dukungan orang lain? Lucunya, Mo Qingzhou dan Li Zong, yang datang untuk menjadi pelobi, jelas berpikir bahwa alasan dia tinggal di kuil Jiekong, karena Anda bisa mendapatkan perlindungan dari Jiekong Swordsman dan King Shi Swordsman. Di mata orang lain, situasi ini cukup membuatku hancur, tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa, bagiku, semua musuh di dunia hanyalah satu latihan lapangan.
Mereka yang tidak bisa membunuhku pada akhirnya akan menjadi batu loncatanku, membuka jalan menuju langit, dan biarkan aku terbang. Di dalam ruangan, Sui menggelengkan kepalanya dan berkonsentrasi untuk membersihkan. Saat malam tiba, daun-daun yang berguguran di kuil bergemerisik dan terbawa angin musim gugur. Menjadi abadi, banyak orang di Ascension Realm bermimpi beruntung dalam hidup mereka, tetapi mereka begitu diabaikan oleh sesama Taoisu. Bisikan King Si Jianxian. Dia ingat bahwa sebelum monster tua Li Zong pergi, dia jelas dikejutkan oleh aura Sui, dan mendesah kagum. Biksu pedang Jiekong menyatukan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sang Buddha berkata, saya membangun ambisi transendental, dan saya pasti akan mencapai jalan tertinggi. Jika saya tidak puas, saya tidak akan memenuhi sumpah saya. Bangunlah. Menurut pendapat saya, rekan Taoisu menghargai ambisi luar biasa dan mencari ilmu pedang tertinggi. Memang. Sedikit ejekan muncul di alis King Si Jianxian, dan berkata, jika kamu menundukkan kepala, kamu akan mendapat kesempatan untuk menjadi abadi. Dua kekuatan teratas yang selamat dari akhir hukum memiliki banyak perasaan di hati mereka. Namun ada juga orang yang memilih untuk mengukur jalannya sendiri, dan mengarungi jalan menuju langit yang menunjuk ke gerbang surga. Tidak baik atau buruk. Digagalkan di jalan berarti Anda harus menanggung kesulitan dan bahaya jauh di luar imajinasi Anda. Hati itu seperti batu, langit runtuh dan bumi runtuh, dan itu tidak akan pernah berubah. Jika kamu memiliki ketekunan yang besar, ambisi yang besar, dan keberanian yang besar, kamu tidak akan bisa setenang Su Daoyou. Biksu pedang Jiekong berkata dengan nada serius, semua orang di dunia berpikir bahwa Daoisu akan hancur, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa jika suatu hari, Daoisu menunjuk dengan pedangnya, bunuh dia. Bagaimana jika Anda tidak tertandingi di dunia? Mata King Si Jianxian berbinar, dan dia tersenyum, meskipun hanya berbicara, tapi aku sangat menantikan hari seperti itu. Area terbatas Feixian. Di sebuah pulau yang diselimuti kabut peri, pohon pinus kuno bergoyang, dan mata air serta air terjun mengalir. Nona, saya malu pada Pak Tua karena tidak memenuhi amanat Anda. Li Zong membungkukkan tangannya dan meminta maaf. Tak jauh dari sisi tebing, berdiri seorang wanita. Dia adalah wanita jangkung berpakaian seperti pria, berpakaian ungu. Jubah, rambut biru gagak diikat menjadi sanggul longgar, karakternya jernih dan sikapnya anggun. Jika dia tidak menjadi abadi, untuk apa dia? Wanita itu berbisik dan menoleh untuk melihat Li Zong. Pada saat ini, pancaran sinar langit menyinari, memantulkan wajah cantik wanita itu, yang juga menambahkan sentuhan pesona ilahi padanya. Kulitnya lebih baik dari salju, dan alisnya indah. Jarang dia memiliki sepasang mata emas pucat, dan dia terlihat cerah. Meskipun itu adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria, sikap dan gayanya tetap mengagumkan. Mo Qingzhou. Karakter mulia dari negeri dongeng. Benar-benar keturunan peri. Li Zong menurunkan matanya sedikit, tidak berani menatap langsung peri yang terpisah ini, dan berkata, menurut pendapat lelaki tua itu, orang ini memiliki keberanian dan ketekunan yang besar, dia layak menjadi sosok legendaris yang pernah menghormati bintang dan bintang. Surga sendirian, dan karena dia menolak kebaikan wanita muda itu, mungkin dia tidak mau tunduk pada orang lain. Mo Qingzhou berpikir sejenak, dan berkata, karena dia begitu sombong, mengapa dia bersembunyi di kuil Jiekong? Ini tidak berbeda dengan berada di bawah pagar. Li Zong dengan ragu berkata, sejujurnya, Nona, dari sudut pandang lelaki tua itu, Sui tidak mencari King Si Jianxian dan Jiekong Jianseng. Berlindung. Mengapa? Li Zong terdiam beberapa saat, dan berkata, pria ini sama makmurnya dengan King Si Jianxian dan biksu pedang Jiekong. Menghadapi salamku, bahkan King Si dan Jiekong, tidak berani mengabaikan, tapi anak ini tidak peduli dengan penampilanku dari awal hingga akhir. Mo Qingzhou terkejut, dia begitu sombong. Li Zong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini bukan kesombongan, tapi kesombongan dan ketenangan mutlak. Aku telah mengamati dengan cermat bahwa King Si dan Jiekong, mereka semua sangat menghormati orang ini, dan semua keputusan pada saat itu dibuat oleh orang ini.
Mo Qingzhou berkata dengan lembut, mendengarkanmu, Su Yi ini memang orang yang langka dan luar biasa, tapi sayangnya, dia tidak bisa membantuku menggunakan. Li Zong membeku di dalam hatinya dan berkata, Nona, lelaki tua ini berani angkat bicara, saya harap Anda akan menunggu dan melihat, jangan langsung mengambil keputusan. Bibir kemerahan Mo Qingzhou menunjukkan lengkungan yang lucu, dan dia berkata dengan senyum yang bukan senyuman, jangan khawatir, aku tidak akan marah karena ditolak, belum lagi, karena aku bilang aku akan memberinya waktu. Memikirkannya, aku tidak akan mengingkari janjiku. Li Zong menghela nafas lega. Tetapi, Mo Qingzhou berkata, Group of Immortals besok akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Su Yi ini, aku tidak keberatan mengatakan dua hal untuknya kata-kata yang bagus, tapi bisa ditebak, orang lain tidak berbicara dengan baik. Berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, dalam analisis terakhir, orang ini seperti pedang yang tergantung di atas kepala kita, jika kita tidak dapat menggunakannya dengan kendali di tangan, menghancurkannya adalah pilihan paling bijak bagi siapapun. Li Zong terkejut. Dalam konferensi FA ini, hal yang paling penting untuk didiskusikan adalah bagaimana memperlakukan Su Yi yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Seperti yang dikatakan Mo Qingzhou, reinkarnasi adalah pedang yang tergantung di atas kepala semua jiwa yang mati. Semakin kuat keberadaannya, semakin tak tertahankan pedang ini. Ada. Tidak peduli apa sikap orang lain, aku akan menunggu, mungkin. Ketika Su Yi cukup menderita dan benar-benar menghadapi malapetaka hidup dan mati, aku akan mengevaluasi kembali kebaikan yang datang dariku. Mo Qingzhou berbisik. Pada hari kedua, pertemuan Dharma Kuengxian, yang menarik perhatian orang mati, diadakan di situs Mo Qingzhou, keturunan dari makhluk abadi. Sensasi. Yang paling eye-catching adalah dua berita. Pertama, pada periode waktu berikutnya, para Taois kuno utama akan bergabung dengan kekuatan teratas di dunia untuk membangun tatanan baru milik semua kalangan di langit berbintang. Kedua, sebagian dari garis keturunan Tao kuno dan sebagian keturunan abadi bergabung untuk menghadapi dunia luar. Dalam 6 bulan ke depan, jika Su Yi memilih untuk menyerah, dia bisa terhindar dari kematiannya. Sebaliknya, harus dibagi. Begitu kedua berita ini keluar, semua lingkaran di langit berbintang bergetar dan menimbulkan kegemparan besar. Setiap orang memiliki firasat bahwa Zheng Jian, yang terobsesi dengan bintang-bintang dari semua lapisan masyarakat, akan jatuh ke dalam badai ganas yang tak terduga. Su Yi akan menderita. Anjing lokal bernama Xingque sangat bersemangat, dan segera melaporkan berita dari pertemuan Dharma Kuengxian kepada Guru Hongyun. Itu hanya pernyataan, abaikan saja. Shen Hongyun sedang memasak bubur, dan berkata tanpa sadar, belum lagi, berapa banyak sikap orang yang bisa disebut kelompok abadi ini. Anjing itu berpikir sejenak, dan berkata, karena Tuan terlalu malas untuk berpartisipasi dalam kelompok pertemuan Dharma Abadi ini membuktikan bahwa kelompok pertemuan Dharma Abadi ini tidak perlu terlalu banyak. Perhatikan. Shen Hongyun melihat bubur putih yang menggelegak di dalam panci, dan menginstruksikan, pergi dan panggil Ah Jiu dan makan bubur bersama. Oke. Waktu berlalu, 2 bulan telah berlalu dengan tergesa-gesa. Selama periode waktu ini, serangkaian perubahan drastis terjadi di alam bintang utama dunia. Seperti Patriark Huak Xinzai, pemimpin sekte Dewa Xinghe, Tai Daomen Deng Zuo, kepala sekolah paviliun Jiutian Yan Daolin. Selain itu, di antara 6 penjaga Tao kuno dan 8 keluarga raja kerajaan besar, ada juga barang antik tua yang menginjakan kaki di alam kenaikan. Era alam kenaikan yang kuat telah tiba. Di masa depan, dunia akan didominasi oleh karakter berbulu. Perubahan di dunia akan memengaruhi perubahan pola dunia, dan juga akan sangat memengaruhi jalan setiap biksu di dunia. Siapa yang tidak bisa memperhatikan ini? Hanya dalam 2 bulan, mereka yang sudah mengetahui keberadaan Ascension Realm sudah mencapai ratusan. Dan dalam kegelapan itu, berapa banyak orang kuat yang telah menginjakan kaki di alam Ascension? Konon di antara tradisi Tao Taiko itu, ada roh mati yang sudah memiliki tingkat harmoni. Selama kurun waktu tersebut, berita yang paling banyak diperbincangkan di dunia adalah berita yang berkaitan dengan karakter di Ascension Realm.
Sebaliknya, Suyi, yang menghilang seperti dunia tanpa berita apapun. Candi Jekong. Salju lebat yang berlangsung selama berhari-hari membuat kuil Buddha kuno ini diselimuti warna perak, dengan salju dan es tebal di atap dan di depan halaman. Di samping pohon tua di halaman, di atas tungku tanah liat merah kecil, sepanci anggur mendidih. Kuil menyebar. Suyi sedang berbaring di kursi rotan, memegang gelas anggur, menikmati salju. Biksu Kongzao sedang berbaring di bawah pohon, memegang ayam panggang dan memakan mulutnya yang penuh dengan minyak. Dan di dunia bersalju jauh dari kuil Jiekong, seorang lelaki tua mengenakan topi bundar hitam dan jubah kain datang melawan angin dan salju. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.